apabila air yang ada tidak mencukupi untuk berwudu, atau air yang ada tidak mencukupi bagi mandi wajib. Maka di sini berwudu atau mandi wajib mesti dilakukan dengan air yang seadanya, kemudian ditayamum. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa yujma'u bainahu ay bainal tayammumi wa bainal tuhrihi bil ma'i idza lam yakfihi ma'uhu li tuhrihi min wudu'in aw ghuslin wal muradu al ma'u salihu lil ghusli fama yaslahu lil mashi faqat kasaljin aw baradin la yuqdaru ala adabatihi la yajibu istimaluhu fi ra'si ala madhhabi kama awdahtuhu fi syarhil asli yu'tubaru fiba dzukira ta'khirul tayammumi an isti'malil ma'i aw idza kana bi udwihi ilatun yukhafu ma'aha min isti'malil ma'i ala nafsihi aw udwihi aw manfaatihi wala yu'tubaru fi hadza ta'khirul tayammumi fil ghusli wala fil wudu'i bin nisbati li udwil ilati wa ta'biri bil tuhri wa bil ilati a'amu min ta'birihi bil wudu'i wa bil jarhi. Dan dihimpunkan orang bainahu antara ianya, ai artinya antara tayamum dan antara sucinya seorang dengan air, bersucinya seorang dengan air. Apabila tidak cukup akan dia seorang oleh airnya tuhrihi, bagi bersucinya seorang dari wudu, air tersebut, tuhri tersebut dari wudu atau dari mandi. Dan bermula yang dimaksud itulah air yang patut bagi mandi. Maka bermula ma yang patut ianya ma bagi sapu, fakat hanyalah seperti salju atau air dingin yang tidak dikuasakan orang di atas melelehkan ianya salju atau baradi. Itu tidak wajiblah memakainya pada kepala atas pendapat mazhab, sebagaimana yang telah aku terangkan dianya dalam syarah asal. Dan diperhatikan pada yang telah disebutkan dianya akan mentakhir tayamum untuk memakai air daripada memakai air, atau apabila ada dengan anggotanya seorang itu ilat sakit yang ditakutkan orang ma'aha besertanya ilat daripada memakai air. Di atas apa ditakutkan? Di atas dirinya seorang atau anggotanya seorang atau manfaat ianya anggota. Dan tidak diperhatikan pada ini matan idza kana bi udhuhi ilatun, akan mentakhirkan tayamum pada mandi dan tidak pada wudu dengan nisbah bagi anggota sakit.
Dan bermula perkataanku dengan tuhur, tuhri, dengan suci, dan dengan kata ilat itu lebih umum daripada takdirihi, ibarat perkataannya musannif kitab asal ini dengan kata wudu dan dengan kata jarhi. Lanjut dari masalah tayamum. Jadi sekarang kita masuk yujma'u. Wudu dengan tayamum atau wudu mandi wajib dengan tayamum dihimpunkan, dikerjakan keduanya apabila air tidak mencukupi. Air tidak mencukupi untuk berwudu, air tidak mencukupi untuk mandi wajib. Ya, berarti yang air yang ada itu, air yang ada itu ya berwudu. Kalau tidak cukup, baru setelah itu tayamum. Ya. Yujma'u boleh dibaca majhul, boleh dibaca ma'ruf, terserah. Bina fa'il atau bina maf'ul. Di antara tayamum, di antara tuhri. Tuhri ini tuhri dengan air, bersuci dengan air. Terbenah wudu, terbenah mandi wajib. Faham? Mandi wajib, baik mandi junub atau mandi haid atau mandi nifas. Pokoknya mandi wajib. Apabila air tidak mencukupi bagi tuhri, bagi bersuci dengan air, air tersebut sedikit tidak cukup untuk berwudu. Jadi air yang ada, yang sedikit tersebut, ya berwudu. Kemudian karena tidak cukup untuk selesai wudu, karena air sedikit, setelah itu baru tayamum. Faham kan? Baru tayamum. Jadi perhimpunan tayamum dengan wudu di sini, ini catatannya apabila pada tubuh kita tidak ada najis. Kalau ada najis, air sedikit ini wajib dibasuh najis. Kalau air sedikit itu habis, berarti tidak ada lagi surah himpun wudu dengan tayamum, tetapi langsung tayamum aja karena tidak ada air lagi, sudah dibasuh najis. Berarti surah di luar ini surahnya kalau tidak ada najis. Makanya dihimpun wudu dan tayamum. Surah atau pengertian himpunnya, cara lakukannya berwudu dulu, kemudian baru tayamum. Karena selama ada air tidak dibolehkan bertayamum. Selama ada air, walaupun air sedikit, maka dengan air sedikit tersebut berwudu atau mandi junub. Karena tidak cukup airnya sedikit, baru tayamum. Faham tak? Wal min wudu'i au ghuslin. Ini min bayan, dibayar kata tuhri. Kata tuhri ini dibayar, tuhri ini adalah wudu atau mandi wajib. Berarti tuhri ini umum. Terbenah wudu, terbenah mandi wajib. Wal muradu al ma'u salihu lil ghusli. Di dalam matan kan ada kata ma'uhu. Ma'uhu, air. Yang dimaksud air tersebut adalah air yang patut untuk mandi atau patut untuk berwudu. Jadi air sedikit itu air yang patut untuk mandi. Yang tidak patut untuk mandi, mana contohnya? Maka tafriq di depan, fama yaslahu lil masri faqat kasaljin atau baradin la yuqdaru ala adabatihi. Jadi sesuatu yang tidak patut untuk mandi, patutnya untuk basuh saja. Yang patut bagi sapu saja, patutnya untuk sapu. Kira-kira sapu itu rukun apa pada waktu? Kepala kan? Karena kepala ini disapu, bukan dibasuh. Disapu, bukan dibasuh. Berarti ini patutnya untuk disapu.
Untuk mandi fahamnya tidak patut. Kalau disapu patut. Contoh salju. Salju yang membeku. Salju ini kan bongkahan es lah. Bisa kita katakan bongkahan es. Jadi bongkahan es ini yang tidak kuasa untuk kita lelehkan menjadi air. Tidak ada api kita bakar salju itu menjadi air, tidak ada api. Jadi kan tidak patut dengan salju kita mandi. Mana boleh mandi dengan salju? Tidak dinamakan mandi dengan salju. Air ini kan zat yang halus lagi bening. Kalau salju ini boleh tak mandi dengan salju? Tidak terbenar mandi dengan salju. Jadi salju-salju yang tidak sanggup kita lelehkan menjadi air, ini cuma patutnya sapu kepala. Untuk mandi tidak patut dia. Berarti salju ini tidak diwajibkan pakai pada menyapu kepala. Tidak diwajibkan. Itunya la yajibu istimaluhu fi ra'si. Tidak wajiblah memakainya iaitu salju tadi contohnya pada kepala. Tidak wajib walaupun dia patut untuk disapu kepala dengan salju, tetapi tidak wajib dipakai salju ini untuk menyapu kepala sebagai rukun wudu. Kalau tidak wajib pakai salju pada menyapu kepala, berarti fahamnya apa? Langsung tayamum aja. Tidak perlu lagi untuk berwudu. Karena tidak terbenar berwudu dengan tayamum dengan salju. Dengan bongkahan es. Bagaimana berwudu dengan bongkahan es? Es ini tidak patut untuk mandi. Yang patut untuk mandi air. Makanya langsung beralih kalau ada salju yang ada. Ini bagaimana? Apakah dihimpunkan tayamum dengan wudu atau mandi junub? Ini tidak perlu lagi dilakukan berwudu lagi, tidak perlu lagi mandi. Karena tidak terbenar mandi dengan salju, tidak terbenar wudu dengan salju. Langsung tayamum aja. Karena ini dia ada air. Faham kan? Kemudian kalau soal niatnya ketika berwudu ya niat wudu walaupun air sedikit tidak sampai untuk membasuh semua anggota wudu. Niatnya tidak niat wudu, sahaja saya angkat hadas kecil. Ketika habis air tetapi rukun wudu, anggota wudu belum sempurna disapu, ya berarti langsung tayamum. Tayamum juga niat tayamum. Sahaja saya tayamum untuk membolehkan salat. Itu niat tayamum. Faham kan? Kama ala madhab. Di atas pendapat madhab. Ini pendapat madhab seperti ini. Pendapat madhab. Kalau bongkahan es yang tidak mampu dicairkan menjadi air, maka bongkahan es ini tidak wajib dipakai pada sapu kepala. Berarti langsung tayamum aja, tidak perlu lagi berwudu. Ini pendapat mazhab sebagaimana penjelasan Zakaria Ansari dalam kitab Syarah Asar ini. Yuktu baru Pak Fima Zukira. Ya, penjelasan tadi wudu dengan tayamum kan dihimpunkan. Cara kerjanya bagaimana? Diperhatikan di sini tetakhir tayamum daripada memakai air. Berarti mesti pakai air dulu untuk berwudu atau untuk mandi junub. Setelah itu baru kita tayamum. Karena selama ada air tidak boleh beralih kepada tayamum walaupun air sedikit. Dengan air sedikit tersebut kita berwudu atau kita mandi junub. Setelah itu baru tayamum. Pokoknya tidak boleh tayamum duluan, karena tidak sah tayamum kalau ada air. Ini pahamnya. Kemudian wa idza kana bi udwihi ilatun. Ini di atas pada matan lam yakfihi. Di atas pada matan lam yakfihi. Karena di atas pada matan di belakang, berarti pahamnya tayamum dengan wudu dihimpunkan apabila pada anggota wudu ada satu penyakit yang ditakutkan
memakai air dapat membinasakan nafsihi, dirinya, nyawanya, atau udwihi, anggota tubuh, atau manfaat anggota. Kita jelaskan satu persatu. Ada satu penyakit pada anggota ini anggota wudu atau anggota tayamum, anggota wudu atau anggota mandi wajib. Kalau anggota wudu iaitu wajah, dua tangan, kepala, dua kaki. Kalau anggota mandi wajib seluruh tubuh. Jadi anggota ini umum, terbenar anggota wudu, terbenar anggota mandi wajib. Jadi ada satu penyakit pada anggota. Kalau ada satu penyakit pada anggota, yukhafu ma'aha, ditakutkan ada penyakit tersebut daripada memakai air. Kalau kita pakai air, dapat membinasakan jiwa, dapat mati. Bisa-bisa mati kena air. Karena ada penyakit, ada satu sakit pada anggota, kalau kena air, mati. Berarti di sini dihimpunkan wudu dengan tayamum. Kita jelaskan pada wudu. Anggota wudu ada tangan. Tangan iaitu tidak bisa kena air kerana ada satu penyakit. Yukhafu, ditakutkan. Maksud ditakutkan di sini, ini tabib yang mengatakan. Tabib yang bilang, tabib ini doktor. Doktor yang adil riwayat, bukan yang fasik. Ini sekarang udah jarang. Bisa dibilang tidak ada doktor yang adil riwayat. Yang bilang tidak bisa kena air dapat membinasakan nyawa, ini adalah yang bilang ini doktor yang adil riwayat. Doktor yang adil riwayat. Kalau bukan yang doktor adil riwayat bilang bahawa tidak bisa kena air, ini tidak memada. Kalau tidak memada, berarti taharahnya tidak sah. Dia berwudu, dia tayamum tidak sah. Salatnya juga ikut tidak sah. Berarti kalau sembuh dari penyakit itu, qada salat. Qada salatnya. Faham kan? Kami ulang. Pada tangan tidak bisa kena air. Yang bisa kena air pada wudu, muka, kepala, kaki. Berarti arek wajah yang bisa kena air dibasuh dengan air. Niat wudu juga, sahaja saya angkat ada kecil. Setelah basuh wajah, kemudian kan membasuh dua tangan. Ketika masuk untuk membasuh dua tangan kan tidak bisa, karena tangan ini lagi sakit, tidak bisa kena air. Kalau kena air binasa. Binasa nyawa atau binasa tangan, bisa putus tangan atau tangan ini lumpuh, tidak berguna lagi. Kalau begini berarti tayamum. Karena ketika masuk untuk membasuh tangan tidak bisa kerana sakit. Ya tayamum. Setelah tayamum lanjut wudu, sapu kepala, basuh dua kaki. Seperti itu cara menghimpunkan wudu dengan tayamum. Kalau mandi junub, bagaimana mandi junub? Mandi junub kan anggotanya kan seluruh tubuh. Yang sakitnya kita buat contoh, sakitnya di kaki lah, ataupun pada badan atau pada tangan. Yang anggota yang bisa kena air kita basuh semuanya. Yang tidak bisa kena air baru tayamum. Niatnya tidak niat mandi wajib. Tayamum juga niat tayamum. Karena tayamum dengan wudu ini atau mandi junub ini ibadat yang terasing. Ibadat sendiri-sendiri ini. Jadi niatnya mesti sendiri-sendiri. Tayamum niat sendiri, wudu niat sendiri, mandi wajib juga niat sendiri. Faham? Kalau manfaat anggota hilang, ditakutkan hilang manfaat anggota, mana contohnya? Seperti buta. Boleh kita buat contoh buta, atau boleh kita buat contoh tangan seperti tadi, iaitu lumpuh tangan. Tidak ada manfaat lagi kalau lumpuh tangan. Tidak ada bisa diambil manfaat tangan ini kalau sudah lumpuh. Atau mata buta bagi orang yang baru operasi katarak. Orang-orang yang operasi katarak jadi tidak bisa kena air. Kalau kena air bisa buta matanya tu. Berarti yang bisa kena air kan area wajah samping-samping mata kan bisa kena air. Yang bisa kena air ya dibasuh. Niat wudu dibasuh
dibasuh wudu, iaitu berwudu. Niatnya tetap. Kemudian lanjut dibasuh dua tangan, kemudian lanjut disapu kepala, kemudian lanjut membasuh dua kaki. Ini setelah tayamum. Atau kita lanjut dulu berwudu baru tayamum setelah itu. Karena cuma area wajah, cuma mata, area samping-samping mata yang tidak bisa kena air. Tapi kalau tangan yang sakit tangan. Kan wajah kan bisa kena air. Ya, berwudu dulu. Ketika masuk untuk membasuh tangan tidak bisa kena sakit. Baru tayamum. Setelah tayamum baru lanjut membasuh kepala, menyapu kepala, kemudian membasuh dua kaki. Anggota tayamum tetap area muka dengan tangan. Kalau tangan enggak apa-apa tu, karena bukan air. Yang tidak bisa kena air. Kalau debu enggak ada masalah. Kemudian kita lanjut di depan wala yuktubaru fi hadza takhiru tayammum. Surah ini tu mana surah ini? Itu hadza ini iaitu matan idza kana bi udhuhi ilatu. Jadi matan ini tidak diperhatikan atau tidak dipertimbangkan takhir tayammum pada mandi atau pada wudu dengan nisbah bagi anggota yang sakit. Cara lakukannya bagaimana cara lakukannya? Apakah di dahulu wudu kemudian baru tayamum? Di sini kalau dinisbah kepada anggota sakit tidak diperhatikan. Berarti boleh dilakukan tayamum dulu atau wudu dulu. Itu pahamnya. Bagaimana cara nisbah bagi anggota sakit? Taruhlah kita buat contoh yang sakit tidak bisa kena air, iaitu wajah. Semua area wajah tidak bisa kena air. Berarti tayamum langsung. Setelah tayamum baru kita berwudu, iaitu basuh tangan, niat tetap. Kemudian sapu kepala, kemudian basuh dua kaki. Muka tidak bisa dibasuh karena tidak bisa kena air. Berarti ini kalau nisbahnya kepada anggota sakit, maka boleh berwudu duluan. Boleh tayamum duluan. Tapi kalau nisbah bagi sebelum anggota sakit atau setelah anggota sakit, contohnya seperti ini. Yang sakit tidak bisa kena air tangan, wajah bisa kena air. Wajah ini kan sebelum anggota yang sakit. Setelah anggota sakit mana? Sapu kepala, membasuh dua kaki. Ini tetap wajib berwuduk dulu. Karena selama bisa berwuduk tidak boleh tayamum. Maka berwuduk dulu, basuh wajah dulu beserta niatnya. Ketika masuk membasuh dua tangan tidak bisa kena sakit, baru tayamum. Setelah tayamum baru lanjut wudu, iaitu sapu kepala, basuh dua kaki. Selesai. Faham? Ini caranya. Kalau ada penyakit dua anggota wudu sakit, tidak bisa kena air, berarti dua kali tayamum. Satu anggota wudu sakit, satu kali tayamum. Dua anggota wudu sakit, dua kali tayamum. Tiga anggota wudu sakit, tiga kali tayamum. Kalau empat tayamum. Kalau semua anggota tubuh sakit, tidak bisa kena air seperti demam, itu baru sekali tayamum. Itu baru sekali tayamum. Karena semua tidak bisa, semua tubuh tidak bisa merata. Sakitnya merata seluruh tubuh. Itu tidak bisa kena air. Itu baru sekali tayamum. Kemudian wa ta'biri. Jadi perkataan Zakaria Azhari di dalam matan di belakang, pada matan di belakang bil tuhri dan ilati. Jadi perkataan Zakaria Azhari lebih umum daripada perkataan Abi Zar'ah di dalam kitab Asar Tahrir ini. Perkataan Abi Zar'ah bil wudu, iaitu kalau wa bainal wudu'i. Wudu ini tidak umum, tapi tuhri umum. Tuhri terbenar wudu, terbenar mandi. Kalau wudu tidak terbenar mandi wajib, maka lebih umum ibarat kata Zakaria Azhari. Ya. Kemudian ilat lebih umum daripada ibarat dengan kata jarah luka.
Kan sakit ini bisa luka, bisa demam. Demam tidak ada luka, tetapi sakit juga. Luka, ya luka, di samping luka juga sakit namanya. Tetapi kalau demam bisa dibilang luka? Tidak benar. Demam ini bukan luka. Demam kan juga tidak bisa kena air. Berarti lebih umum ibarat Zakaria Ansari dengan kata ilat dibandingkan ibarat Abi Zar'ah dengan kata jarhi. 3 tu kamu ulang. Lagi yajma'u yajma'u jangan baca ma'ruf majhul yang terserah leluncok majhul. Berarti yang pada pegahnya antara tayamum, antara tuhri dengan air, bersuci dengan air, nyo dihimpun, dikerjakan metiga betul. Dikerjakan metiga tu. Bandua ke berlaku. Wudu berlaku, tayamum berlaku. Mafhum ni. Kamu kan tuhrinya wudu permana junub. Yang berdua ada benar. Lagi baca dah dia kebayang. Idza lam yakfihi ke apabila han cukup ke orang yang berjunub atau yang menhadah lah, yang lebih hadas. Berhadas air. Kamu kan bagi orang yang menghadas han cukup berarti mufhum ina cuma han cukup. Menyo han cukup berarti tayamum dengan wudu, tayamum dengan tuhri iaitu mesti dihimpun. Peke tayamum dengan mano junub mesti dihimpun atau tayamum dengan wudu. Kamu kan nyo ihan cukup mesti dilakukan bandua. Ihan cukup. Kamu kan baca beralih ke tayamum dulu. Ingat apa kaedah selama na'i berarti hanjut tayamum. Selama na'i hanjut beralih ke tayamum. Ingat lama na'i. Walaupun menyonit ube yang cukup, sedikit cukup je untuk rahmuka. Nak mandang wudu. Berarti wudu nit kena, tayamum nit kena je. Nyo wudu nit je sahaja dah angkat ada apa. Nyo mana junub sahaja dah angkat ada kaya. Faham ke? Waktu wudu nit tu cukup dah rahmuka raja wah. Sapu le. Ube hati. Kemudian dia tayamum. Kamu kan cara himpun ni lagi cara himpun ni lagi pegah dia kuyup dia mesti pelaku wudu ile atau mesti mano junub ile lehnya baru tayamum hanjut tayamum ile lehnya baru wudu hanjut lagi mesti wudu ile sebab selama ada tayamum hanjut walaupun sedikit. Kamu kan lituhrihi ke bagi suci. Bagi suci. Tuhrinya min hudu atau ghusli. Yang kebayang, min bayang. Berarti tuhrinya terbenar hudu, terbenar mano junub. Tak gabung hudu dengan tayamum. Hudu atau mano junub dengan tayamum. Sebab ihati. Kamu kan? Nyo turah jipat. Apabila hana najis anggota tubuh. Menyona najis ibah. Nyan nyan rah najis le. Kamu kan menyo hana lei habis cara najis, ahli cara najis habis berarti hana pakai himpun tayamum dengan wudu le atau hana pakai himpun tayamum dengan mano junub le. Maka hana lei ke himpun langsung tayamum tu. Kamu kan hana lei cara najis langsung tayamum tu berarti turah duanya. Bak turah hana najis wa tubuh dia. Menyona najis yang ia sedikitnya mesti rah najis le. Menyona tinggal baru dia dah berlaku demam iaitu wudu cukup alanya langsung tayamum. Menyona tinggal le kata rah najis hana tinggal le. Yang berarti hana himpun hana turah himpun le tu. Hana turah himpun le tayamum wudu. Berarti tayamum ju. Mana le? Kamu kan kali ke juga. Wal muradu al ma'u salih. Yang bermaksud ilamatan yang patut di mana? Kibanya ke zat yang haduh lagi benih. Kira-kira menyedap mana patut pihak. Patut kan? Nyan ke nyan yang maksud dalam matan.
Berarti menyo yang hana patut untuk mana? Nya nak itu ahli. Nyo yang ke i yang han cukup ke tuhri ke. Nyan i yang patut untuk mana? Atau patut untuk berwudu. Ha kan? Maka gedapri juliku fama yaslahu lil mashi faqat. Ada kata nak tabah sesuatu menyang. Baik tak betul iyo. Sesuatu patutnya untuk basuh. Oh patutnya untuk sapu mantau. Mumpumnya perang. Untuk mana hanya? Untuk sapu je. Untuk mana hanya? Kira-kira kata sapunya bak anggota untuk apa itu? Bak ulek kan? Ingat dulu. Berarti menyo patut untuk mana? Patut je untuk sapu mantau. Contoh je lagi salju. Salju yang hanya kuasa diatur tak peleleh. Tak peleleh mangat je ke i. Hanya kuasa saljunya tak pejut ke i lagi tanya. Hanya apa untuk tatut. Nyana apa je tak patut salju dalam tem tatut apa ke je ke i je. Kan? Nyo hanya apa untuk tak peleleh saljuan je ke i. Hanya mampu tak peleleh saljuan je ke i. Berarti saljunya hanya patut untuk mana? Kita kena mana salju boleh? Rumah. Saljunya patut je ke sapu ada. Kerana saljunya kau ehnya kena basah-basah. Jadi untuk sapunya yang penting basah. Sapunya yang penting basah. Banyak orang rasa dah sapu kepala. Berarti patut je untuk sapu. Untuk mana hanya salju bang mana? Kayak kan? Maka itu ji la yajibu isti'maluhu fil ra'si. Berarti salju yang hana mampu tak peleleh je ke i, hana wajib tak pakai bak sapu kepala. Sapu kepala ke bak untuk kan? Hana wajib untuk tak pakai bak sapu kepala. Menyo hana wajib, berarti langsung tayamum ju hana pada untuk boleh. Kibat aipun wudu dengan tayamum menyo alat tuhri ji salju. Salju patut dia untuk sapu. Menyo untuk mana hanyut. Kibat aipun. Berarti menyo hanyut aipun langsung tayamum ju. Hana pada wudu boleh. Kibat apa wudu ngae? Kibat apa nak jenuh ngae? Kamu angkat? Nyau ni. Atau baradin. Baradin es. Es yang hana mampu tak peleleh je ke i. Sama je dia satu. Mampu je patut dia untuk tak sapu kepala. Untuk tak mana hana patut. Berarti langsung tayamum ju. Hana iya tayamum ju hana pakai wudu boleh. Hana pakai mana je boleh. Kibat tak mana ngae? Kibat tak wudu ngae? Yang dia tak sapu kepala ngae. Tak mana hajut. Berarti tayamum ju. Yang kurah damatan mana you himpun wudu dengan tayamum yang menyoi han cukup i yang patut tu mana? Yang patut tu wudu. Mah han cukup. Maka di ya wadah han cukup you himpun dengan tayamum juga tu. Ube cukup anggota wudu ra. Ube cukup anggota mana junub perkenang i. Han cukup tayamum. Mohon kan? Nya wudu nek kero tayamum nek kero ubi yang cukup ubi yang niatnya pada dah wudu nek wudu pada tayamum lagi anjit nek tayamum pokoknya nek tak kero juga ana tahu ibadat rata wudu tayamum lagi anjit nyo dia ada pendapat mazhab pendapat kuat sebagaimana keterangan Zakaria tadi ke keterangan lo dalam syarah asal kitabnya kamu kan yuktabaru fima dzukira ta'khiru tayamumi an isti'malil ma'i nak bangko yang diperhatikan di tino tayamum tetakhir mibak pakai le baru tayamum memang cukup untuk wudu tetapi selama ada tayamum hajut maka wudu ile atau mano junub le baru dia tayamum. Yang punya tayamum tu hansah. Tapi hansah tayamum mengenai. Kamu kan? Berarti yang diperhatikan ini tayamumnya kena lu.
Kamu orang kena lu berlaku wudu ile ubi cukup mana junub dia ubi cukup dia nya mau tayamum ya kan kali keju baik trip tak alanya au idza kana bi udwi nyo ga atas bamatan lam yakfihi ke amarati tu kahide likut han cukup menyonyo ko han cukup turah untuk tahimpun tayamum dengan wudu atau tahimpun tayamum dengan mana wajib bak turah onyo iaitu nda penyakit bak anggota kita nda tambah sakit yuhafu biha gitu menyon bersedar penyakitnya ditakutkan menyon tak pakai di atas jiwa binasa jiwa atau binasa anggota atau binasa manfaat anggota ke binasa jiwa le tak pegang tu godongnya yukhafunya kita maksud yukhafu baik tak pegang salah yukhafunya kon ketakutan jiwa dia yang maksudnya diken le tabib yang adil riwayat menyo dipegah dia tabib adil riwayat menyo jamannya doktor adil riwayat yang pegah menyo kenai nyawang terancam lo menyo wa pegah terancam kamu kan menyo kenai anggotanya nyawang ro terancam berarti ubi anggota yang kita kenai nyambung tu ubi yang hanya kenai ada sakit tayamum kamu kan ingat yang pegah hanya kenai itu tabib adil riwayat walaupun kon adil syahadah hanya dikendran di dosa raya hanya berkekalan dengan dosa ubud nya adil syahadah ke walaupun adil riwayatnya ke adil syahadah terserah pokoknya yang pegah tabib ahli penyakit kamu kan alanya adil pasal alanya riwayat adil riwayat tu menyo kon urunyo yang pegah pelaku ju tapi wajib qada temang tu kena dai menyo ka pulih wajib qada temang apa konyo yang pegah ka berkadu tajarubat je tak uji coba ke ro bek kata yang lepas doktor ro tak uji coba ke ro han memada uji coba ke ro menyodau uji coba ke ro hanya ada yang pada doktor yang adil riwayat mana maka han memada menyodau pelaku je wajib kata temang punya pulih kamu kan wajib kata temang punya pulih ham pada han sahati ibadah temang hana taharah lagi ya han sah taharah kamu jamono duku pada doktor lo adanya aku pimpinan dia cuma malam bagi kita ilmu kedokteran hana malam ya amunyo hanya kaku ada temang ni kamu kan tajarubat harati uji coba diri harati maka di sini hanya diperhatikan khawfunyo walaupun berkait yusafu ditakutkan yang takutnya tu kontrol kamu kan yo kenai hang ada kamu kan berarti menyodikan le doktor adil riwayat nyo menyo kenai ba anggota yang takitnya binasa nyawa nyabati langsung perkena yang je kenai perkena berudu yang hanya kenai tayamum pokoknya himpunkan tayamum dengan wudu atau himpunkan tayamum dengan mano junub menyo binasa anggota ke bang ya buka anggota kamu kan anggota parah sakit itu nya rusak anggota kamu kan menyo manfaat anggota ke bang menyo manfaat anggota iaitu lagi buta tu bagi orang yang pada parti katarak ni apa nanti katarak nya hanya kena tepu dengan mata nya kena buta tu manfaat mata kon duh dari kemalan jadi manfaatnya nyo gadah buta tu menyoyo gadah takut ikun de doktor tabib yang adil riwayat nyo menyo kenai babada nyo bati ro buta pada maka dia kaji himpun kayak mau tu je berarti bak area mata baik kenai yang area wajah mesti kenai tak bahanan mau mata yang hanya mata ke berarti area mata sekitar mata yang dianggap jujur muka baik kenai yang area wajah lain kenai kamu apa perkenal dui awalnya raju
rah yu jaro, rah yu ulit sapu kepada rah ki tayamum. Kamu kan? Mana hidup takut tu nya tergedila tergedia. Hidup takut pak muka bantu muka hanya kena ngau tak hanya darah di batu. Utak ke taluk batu hanya kena ngau muka hanya kena kibar. Yang dia kena jauh lagi. Berarti tu muka hanya kena ulai hanya kena wabah tayamum, dua buah anggota hanya kena wabah tayamum. Kamu agak wudu dia tak arah anggota wudu tak yang saya tak arah. Kamu agak yang saya tak arah. Rah jawa benda. Kamu agak ni kamu agak ni lagi betul ni. Kamu agak tayamum tu ni lagi betul ni tayamum. Kamu agak kamu menyoba muka pak jawa hanya kena yang kena takut pak jawa bacut saja. Rah ju muka ni wudu ju leh. Kalau ni wudu, lehnya apabila ada kena rah jago, hanya rah mandum. Tabak kena hanya kena ube hanya kena alanya tayamum. Kamu kerana menyebab masalah anggota anggota takir atau dua buah anggota takir, nyo selama anggota je wudu ju leh. Ketika hanya wudu baru tayamum. Kamu baru tayamum. Muka je kena jauh je kena jauh tu je bang muka dah baru dia kena rah jauh aja baru tayamum. Nyo tergedi bang muka hanya kena yang pilih ke bangala akah juga. Je tayamum bila je dah wudu bila. Kamu ke? Ka likujula pepang habis hotong ote ka wala yuktubaru fi hadza ta'khirut tayamum. Nyo takhir tayamum bak mano nyo tak awak berlaku je tak berlaku tayamum bila ni tu je tak berlaku wudu kena le atau je tak berlaku mano junub kena le tak apa awak tayamum itino hana pertimbangan yu takhir tayamum nya menyo dan nisbah bak anggota takhir menyo bak diri anggota takhir sebab nak buat contoh tak pegah juga muka hanya kena nya kau anggota wudu yang mesti pun kena le yang tak basuh pun nya segera-gera nisbah anggota takit hanya kena berarti hanya istilah pertimbangan perhatikan ada tuah ikut iaitu yutaki tayamum dia nya ada tuah tu nya nisbah anggota takit berarti je dapat awal tayamum je dapat awal tu ya contoh bak muka lah tu mangat terpegah tu kamu ke muka hanya kena nya tu wudu ile tu atau tayamum ile dah serakah tu jika wudu ile je tak tayamum ile sebab muka hanya nak tayamum tu nya nak yutaki tayamum yudah tayamum mak adapun menyo nisbah ke golongan anggota takit atau setelah anggota takit contoh je kibar takit ni bak anggota bak jago tu golongan jago pun anggota yang tu golongan takit anggota jago takit tu pada muka setelah anggota takit setelah jago anggota takit tu iaitu sapu kepala erah lagi menyo lagi tetap mesti lakukan wudu ini kerana tayamumnya you lakukan ketika hanya tak basuh. You je tak basuh muka wudu le, berwudu le. Ketika kena tamam, kena rah jarum hajat. Waktu hajat baru tayamum. Yang punya dan nisbah sebelum anggota takit dan setelah anggota takit. Menyo ke diri anggota takit lagi contoh lu pegang mangat juga. Muka yang hanya kena yang je tayamum ni le. Kamu kan? Tetapi menyo jarum yang takit yang mesti rah buka le. Berwudu le. Baru tu ada kena tamam, kena rah jago hajat, tak hanya kena takit bajago, maka bertayamum. Kamu kan? Nya cara gabung tayamum dengan wudu. Mana junub dengan ngaji? Kamu wa ta'bir ibarat Zakaria dengan Tuhri. Ibarat Zakaria ilati palamatan kalau dilikut. Lebih umum ibarat Zakaria Ansari daripada ibarat Abi Dar'ah. Menyo Abi Dar'ah kon Tuhri ibarat wudunya hadir benar mana junub. Menyo Tuhri badua kata aja dia benar. Wudu dia benar, mana junub dia benar. Kau lebih umum. Fikir juga benda jauh. Ailatnya lebih umum dengan kata jarhi. Jarhi luka menyo ailat takit. Takitnya terbenar luka, terbenar demam. Demam kau hanya kena hijit. Kaya kan? Berarti dia fikir tu guru tu. Tu lebih umum
Karena waktu yang demam takut. Tapi kau luka. Tapi menau ke luka takut je ke. Kamu kan? Demam nak ke luka. Hantu benar luka tu. Begini kurang juga. Kaji nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.